Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro MPD. Saya merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan home base program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan unjuk kerja untuk Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran atau pendidikan dengan mata kuliah Teaching Biology in English. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk penilaian dalam persepsi diri dosen atau PDD UKT PT atau untuk Serdo Smart tahun 2022. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teaching Biology in English. Adapun pemaparan ini terdiri dari kegiatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery dalam mata kuliah ini mencakup tentang materi yang dibawakan pada mata kuliah, yaitu biologi atau biology and also bahasa Inggris. Kemudian interaction, yaitu bagaimana saya menjalin hubungan atau interaksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran di mata kuliah ini. Dan assessment, yaitu tentang pengukuran dan penilaian terhadap kinerja peserta didik secara objektif pada mata kuliah Teaching Biology in English. Sebelum saya masuk pada inti bagian dari DIA mata kuliah, izinkan saya menjelaskan deskripsi mata kuliah tentang Teaching Biology in English terlebih dahulu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang masuk dalam rumpun mata kuliah keahlian profesi atau mata kuliah pedagogik kependidikan biologi, yang bertujuan untuk mengarahkan, membimbing mahasiswa agar dapat mencapai materi atau ilmu biologi, kemudian disampaikan kembali dengan menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Teaching Biology in English hadir untuk membekali lulusan program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka agar mampu memahami dan menyampaikan materi biologi menggunakan kurikulum internasional dan atau menggunakan bahasa Inggris. Karena salah satu kemampuan inti dari lulusan prodi kami yaitu mampu menyampaikan kembali atau mengajar materi biologi pada tingkat sekolah menengah, baik SMP sederajat ataupun SMA sederajat. Saat ini, mata kuliah Teaching Biology in English hadir pada semester gasal atau diperuntukkan bagi semester 3 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Karena mata kuliah ini membutuhkan kemampuan bahasa Inggris dasar, maka mahasiswa diwajibkan untuk mempunyai atau lulus dalam mata kuliah prasyarat, yaitu bahasa Inggris dan biologi umum yang telah mereka ambil pada semester 1 atau semester sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang CPMK pada mata kuliah ini. CPMK atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Teaching Biology in English merupakan turunan dari capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Ada 6 CPMK yang dibebankan pada Teaching Biology in English, yaitu bagian berikutnya adalah materi pembelajaran atau delivery bahan yang disampaikan. Pada aspek delivery ini, Teaching Biology in English disampaikan tentang konten biologi pada kurikulum menengah, mencakup materi teori asal-usul kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, tingkat organisasi kehidupan, genetika dan pewarisan sifat, dan terakhir ekosistem serta bioteknologi. Materi-materi atau konten tersebut dibahas dan disampaikan secara bilingual
Sedangkan sistem pembelajaran serta metode yang digunakan dalam hal interaction atau interaksi dengan peserta didik, kami menggunakan mode pembelajaran daring dan luring dengan metode praktik atau menyampaikan materi biologi. Pada proses pembelajaran, mahasiswa akan diberi pemahaman tentang cara menyampaikan materi biologi kepada siswa, kemudian cara membuka pembelajaran, kemudian cara menyampaikan inti atau membuat kegiatan inti pembelajaran dengan metode-metode yang digunakan untuk menyampaikan materi biologi, serta kegiatan evaluasi yang dapat digunakan. Pada bagian lanjut, mahasiswa diberikan contoh untuk dianalisis dari rencana pembelajaran biologi atau lesson plan dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian dianalisis dan diobservasi untuk proses pembelajaran secara bilingual tersebut. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan penugasan secara tim menggunakan pembelajaran metode project-based learning dan contextual learning serta practical learning untuk membuat lesson plan dan mempraktekannya kepada teman sejawat di kelas. Asesmen atau penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan menggunakan test performance, yaitu rubrik penilaian kinerja yang dilakukan oleh dosen pengampu kepada peserta didik atau mahasiswa dalam membuat lesson plan dan juga praktik menyampaikan materi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning all. Morning. Thank you. How are you today? I'm fine. Good. How about you? Good. I'm good. Okay. Every morning we have a class as usual for subject teaching biology in English ya. Sorry, jadi kalau kita dalam kelas berbahasanya jadi mesti bilingual ya. We have to try to speak in English and also bahasa. If you can speak in English, very good, it's okay banget ya. Tapi kalau misalnya we are start to try to speak in English, just say it in bahasa. Yeah. Okay, class. Before we start our learning today, our activity, we can start for play together. Bisa dipimpin atau gimana? Pimpin aja. Mungkin Angga, as our chairman here, come on, we start for play. Ya, agar kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran. So we can start learn together right now. For today, before we learn about biology material from your group for the first and second group presentation, I will talk to you again, about the lesson plan, how to observe the lesson plan. Remember what is lesson plan? Lesson plan atau daily lesson plan. As a teacher, we have to make it before entering or before learning or teach ya student. Selalu setiap kita mau mengajar, usahakan membuat perencanaan. Jadi bagaimana kita membuka pelajaran, kemudian guru bagaimana menyampaikan materi, apakah peserta didiknya mau dibuat berkelompok atau misalnya mau dibuat aktiviti yang lain praktik atau misalnya mau didiskusi ya by verbal gitu ya, atau namanya ceramah misalnya juga. Nah, misalnya saya show ya. Today is
the ninth meeting, as I say before, after we have a middle test yesterday or last week. Now, before we have a student for serve the material. There is a question. What is lesson plan? Have you answered it before? Jadi semacam apa dong? Lesson plan. Rencana pembelajaran. Ya, good job, Vio. Rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru. Kenapa sih harus membuat perencanaan kita sebelum mengajar ya? Guru, you will be a teacher in the future, ya kan? Ya, as a teacher nanti, guru biologi. Kalau kita membuat perencanaan ya dalam sebelum mengajar, itu akan terstruktur ya, tertata, sistematis, mencapai tujuan yang akan diinginkan gitu. Jadi misalnya Vio ingin mengajarkan materi ekosistem, siswa harus mampu, misalnya siswa mampu, student can explain the definition of ecosystem misalnya. Definisi ekosistem itu harus bisa disampaikan oleh peserta didik. Nah, bagaimana Vio menyampaikan ekosistem definisinya gitu ya, agar mereka tuh nanti di akhir, setelah proses pembelajaran tuh dapat gitu. Jadi mereka tuh bisa kalau ditanya keluar kelas, misalnya Angga jadi siswanya Vio, Angga ekosistem itu apa pengertiannya? Angga langsung bilang interaksi gitu kan, antara makhluk hidup dan non hidup gitu kan. Langsung, jadi itu tujuannya sampai. Bagaimana kita mencapai tujuan dengan efektif dan efisien? Caranya dibuat rencana terlebih dahulu. Gitu. The function of lesson plan ya, how kids learning in it, atau student kita itu belajarnya seperti apa agar dapat tujuannya tercapai dengan efektif dan efisien. And now the isi ya dari lesson plan gitu ya, atau learning step. Sebenarnya sih selain learning step ini ada banyak atribut dalam lesson plan itu yang bisa kita tulis. Misalnya paling atas tuh ada identitas ya kan. Kemarin udah bikin semua belum lesson plan itu? Sebenarnya kan ada tugas kita untuk membuat lesson plan dalam grup gitu, atau sebuah dalam tim. Jadi yang timnya itu tadi sebanyak 2 orang. Nah, ini yang di lingkar hijau atau di siklus ini merupakan inti dari lesson plan yang dibuat atau rencana pembelajaran yang dibuat. Jadi yang yellow, yellow atau orange ya? Orange one itu adalah activity design. Itu core ya, core-nya atau learning step-nya. Aktivitas peserta didik nanti mau direncanakan seperti apa? Apakah listening atau praktik, atau misalnya lagi kerja kelompok cari bahan, atau misalnya pasang-pasang puzzle gitu ya. Dan ada nanti media atau metode yang digunakan. Ada yang tahu satu jenis metode ada yang bisa kita pakai untuk mengajar misalnya? Have you ever heard about method for learning, for teaching students? Sebut satu aja yang pernah kalian tahu, guru pernah ngajar pakai metode apa? Atau misalnya kalian pernah nggak diajarkan guru pakai metode tertentu? Anyone know? Jamboard itu termasuk apa itu? Jamboard itu. Jamboard. Jadi kayak semua orang tuh, maksudnya semua sekelas tuh bikin kelompok, terus Yes. kayak satu kelompok tuh punya satu materi, terus nanti satu kelompok punya materi, nanti ganti-gantian gitu, kayak apa ya? Presentasi gitu. Oke, iya bisa kayak gitu ya. Vio pernah mendapat seperti itu? Pernah dulu pas SMA. Oke, iya. Itu disebutnya sama Vio apa tadi? Jamboard kayaknya. Saya lupa. Iya. Sebenarnya itu ada lagi namanya banyak ya, itu lebih ke arah interaktif, how student to make interactive, good interactive with student gitu ya. Jadi interaction itu jadi lebih
hidup, kena, jadi mereka tuh belajarnya akan lebih ingat, lebih panjang, bermakna meaningful learning tujuannya gitu ya. Ini untuk activity design. Kemudian learning objective, it is tujuan. Yang pasti kita harus menulis tujuan in lesson plan itu ya. How to get your learning objective by misalnya activity design, itu desain seperti apa agar learning objective tadi sampai dengan efektif dan efisien. And the last one, the blue one is assessment. What meaning of assessment? Jawab ya, penilaian. That's good. Penilaian itu dilakukan absolutely ya in the class dengan tujuan bagaimana kita tahu siswa nyampai tujuan atau learning objective tadi. Jadi kalau mau cek ya, you have to check your student knowledge ya, or your student skill. Nah, by assessment itu ya, dengan tahap assessment itu. What about the text in the outside of siklus? There are learning activities, core, and closing. Itu masuk ke dalam yang mana, bagian yang mana? Yang the blue one, or green, or orange? Opening, core, closing. That's the core. Apa? Masuk yang mana itu? Aktivitas apa ya? Atau kegiatan apa ya dalam lesson plan kita? You just choose from that cyclus part, from this one, or activity design. Maybe activity design. Yes, that's true. Yeah, Shakila. Thank you. Activity design, it is come from opening, core ya, kegiatan inti, and the last one is closing. Closing biasanya kita berdoa, atau misalnya kita ada assessment yang lain, atau misalnya kasih tugas kayak gitu sih. And next one, an example lesson plan ya. Just a little bit, just a minute. I will show to you for the lesson plan in English ya. We have to analyze a little bit. But it cannot open ya. After we learn about the lesson plan after learn one ya, we analyze about the activity and also learning objective from lesson plan. And now your turn to serve your own lesson plan that you have made it before by your team in front of our class. Is there are first group here? Are you ready? Ready. The member of the first group. Emma and Pio. Yes, who is Emma and Pio? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. Good morning. I am Diana. My name is Shweta Satyani. Today we are going to discuss about essential living things. Excited. So guys, did you know what is classification of living things? So, classification of living things is way of grouping living things based on the characteristic of the type and common. The science that studies classification of living things is called taxonomy. In the classification system, living things are grouped into letters, which means taxa. Living things within the taxonomy, living things are grouped according to characteristics that are general to specific. Dengan poin vertebrata ada bahwa poin vertebrata menjadi. Teman-teman bisa bedain nggak dari contoh-contoh ini vertebrata sama invertebrata itu beda nggak? Untuk yang belakang ada tulang belakang. Yang tulang Vertebrata. Nah, selanjutnya kita ke sesi quiz teman-teman. Quiz nomor 1. Ancient Five Kingdom according Robert Henry Whittaker. Yang tadi ada di Robert. Monera, Provista, Platmur, Uni, Anuman. Yeay. 2. What is the difference between Protea and Uni? Protea
chlorophyll and fungi don't have chlorophyll. Yay! Yes, Dots. What is difference between DVC and film? Tadi ada kan di ini, ada divisi sama film. Yes. DVC is used for plant and film is used for animal. Wih. Enggak ya? Udah lewat tadinya ya. Sekian dari kami. Thank you. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Saya Indonesia. Hakun. Konnichiwa. Atau dulu. Gimana tadi teman-teman surfing about living things dari kelompok pertama? It's okay? Atau is there something that you want to ask or complain about the pronunciation maybe? Ataupun ada yang keliru sedikit ya, kita tuh harus dalam proses belajar ya memperbaiki atau tahu lah ini bagaimana menyebutnya. Tujuannya untuk kita tuh misalnya paham membaca jurnal dalam bahasa Inggris, kemudian menyimak misalnya ada materi by video ya, ada the material it consists from English language gitu ya. Dalam bahasa Inggris kita know atau kita understand about the material. Itu tujuan dari kita punya atau kita ikut di subject teaching biology in English. Oh, bagian yang openingnya yang dibuat sama Vio sama Erna. Jadi ada satu kunci yang memanggil ya atau dengan tujuan menarik kalian untuk concern ya, concern pada apa yang akan mereka sampaikan. What they give to you? Pertanyaan tadi. Yes. Apa Syakil? Can you mention it again? Did you know what is classification of living Okay. things? To know what is classification and living things? That's the questionnya. They give the question. So the student will think, yeah, will hear first and think how what is living things classification. Nanti tuh akan merasa berpikir dulu ya karena ditanya gitu kan. Tio and Erna, very nice. Semuanya alhamdulillah lancar dan bacaannya juga benar. Nervous ya. For the second group, the member from Angga and Syakila. Ready for? Okay, please set. The material is Ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Morning. Actually, we will find nervous for this presentation. Hopefully we can do very well. Okay, class. We will discuss about ecosystem. I'm Shibra Putrayo, with my partner, Agus Putra. Next. Okay, guys. In this picture, can you mention what is biotic and abiotic components? You can mention it. You live here. Provide, eat, walk, work, and abiotic there are water. Table of content in this discussion is definition of this ecosystem, biotic and abiotic component, interaction in the ecosystem, energy network in ecosystem, the last is photosynthesis and cellular respiration. Next one, dipersilakan untuk Thank you. Second, definition of ecosystem. Next. Three moments definition of ecosystem. One, existence name, 1995. Ecosystem is an ecological unit which is structure and function. The structure in the ecosystem is in space with proximity or space diversity. Okay, guys, have you any question you want to ask? Yes, Mbak. Why are ecosystem or important living things? Okay, thank you, Sinta. Isma? How to make the balance of the ecosystem work well? Okay, the last. Can you explain the biotic in this first picture? Oke teman-teman, coba kita mention bareng-bareng pertanyaan Aisyah tadi kira-kira apa aja komponen yang biotik di sini? Ada besar. Lalu tadi ingat kata kuncinya, komponen biotik merupakan komponen yang hidup. Artinya dia memiliki fungsi lain seperti besar lagi, Burung, cacing, fish. Ini masuk ke komponen itu masuk komponen biotik atau biotik?
Biotic. Okay. How about sunlight, air? Itu mana bedanya? Biotic. Thank you. Okay. Tadi pertanyaan dari Risma, how to make the balance of the ecosystem work well? Jadi populasi sama ekosistem itu jawabannya harus seimbang. Karena kenapa sih harus seimbang? Because of the plan that make energy as produced. Karena hanya penurunan yang membuat populasi dalam ekosistem dan itu tidak bisa seimbang. Semakin ke belakang rantainya atau semakin ke atas si piramidnya, maka jumlah makanan dalam sebuah ekosistem itu semakin sedikit. Bagaimana Risma? Ya, The last answer from the Sita, why are ecosystems so important for living things? Jadi kenapa ekosistem sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup? Sangat penting kenapa? Karena untuk balance of ecosystem maintains the integrity of the environment. Jadi keseimbangan ekosistem itu menjaga integritas si lingkungan sendiri melalui keseimbangan karbon dioksida dan oksigen dan juga bekerja dalam mengendalikan yang namanya masalah sosial seperti banjir, penyediaan pembangkit listrik, sumber makanan dan obat-obatan kayu, serta fungsi estetika bagi bumi itu sendiri. Oke, finish for this class. Thank you for attention everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's very nice presentation and also deep material. Actually, from the question, we know it you heard and also learned from the presenter. Saya nyimak kalian bikin pertanyaannya, oh ternyata ya dipahami atau disimak dengan baik, membuat pertanyaan sedalam itu ya, bagaimana tadi menjaga keseimbangan dalam piramid atau apa hubungannya ekosistem dengan manusia atau keanekaragaman makhluk hidup gitu ya. Kalau mereka bermanfaat untuk kita, ekosistem kita harus dijaga stabil gitu ya. So thank you, and I'll check to you first about the question from Angga and Sakila. Is there someone want to explore about the pronunciation or what is that? Pelafalan gitu ya atau penyebutan kata, adakah yang miss? Kalau yang kalian dengar tadi, kalau yang nyimak, it should be know there's something or maybe a word or concept. Ada nggak? What is that? Vio. Remember. Apa siapa? Bayi siapa? Bayi Angga. Angga always ya. Salah. Example. Coba Angga kalau bilang example apa? Oke, betul. Jadi kalau lingkungan apa lingkungan? Apa? Angga tadi bilangnya kalau misalnya ada beberapa yang keceliput lah. Tapi memang kalau kita belum terbiasa ya, kalau memang kan kita bahasa Indonesia dalam sehari-hari, kita bilang lingkungan, kita bilang ekosistem, atau kita bilang konsep-konsep yang lain itu ya dalam bahasa Indonesia. But now we try to know it atau memahami ya, understand something in biology concept, but in other bahasa atau in international English. I think that's enough ya. Tadi juga sudah disampaikan. Besok kita lanjut lagi untuk pertemuan hari ini. Kemudian untuk kelompok 3 ya, the third and fourth group, remember to give their lesson plan. And tugasnya nanti saya kirim via WhatsApp group ya untuk pertemuan minggu depan. So in the end of our class, we can recite Hamdalah together. Thank you class all, especially for first and second group, yeah, as you already said. And we meet again for next week. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.